Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembantu budak dinikahi oleh Ibrahim alaihissalam. Akhirnya pada saat Nabi Ibrahim berusia 86 tahun itu punya anak yang bernama Ismail. Sarah dereng punya anak. Lalu kemudian nampak ada kecemburuan. Lalu kemudian Allah perintahkan supaya Ibrahim membawa Hajar dan putranya Ismail ke sebuah negeri namanya Bakkah atau Makkah al-Mukarramah saat ini. Di tempat yang tandus berbatu, tak ada tanaman. Ini askantu biwadin ghairi disra'in dabital muharram. Lo tinggal wonten panggonan sing ora nek tandurane, ora nek wit-witane, ora nek woh-wohane. Wis, apa sing dipangan niku? Wis. Nek jenengan iki kon lunga ning daerah sing ana tandurane gak ana sukete, wis gak ana banyune, kira-kira piye? Wedi mati ra kira. Wis. Iso kufur ya Gusti Allah iki. Nek sing ngomong iso kufur itu. Nah, Allah suruh Ibrahim, Ishak dan Ismail dan ibunya itu pergi ke Bakkah itu. Di Bakkah ini saya katakan itu akibatnya bapaknya Siti Hajar. Dan juga hebatnya Ibrahim. Bayi cilik sing balayan iku digawa saka Palestina menuju ke Makkah di tempat yang tidak ada tanaman dan tidak ada airnya saat itu. Gak ana wong dodol, cecel ra ono. Kalau wong dodol jenang ora ono nggo bayi cilik niku bayangkan. Yang mau ngaso perbekalan, tenda dan sebagainya dibawa ke Makkah, sampai di Makkah bayangkan jenengan dadi ajar sampra. Sampai di Makkah nggawa bayi cilik, bojone ditimbali kon bali yang Palestina. Ya kira-kira berdua sama Ismail di tempat yang tidak bertanaman, sepi, tanpa kanca, tanpa wong. Yes. Ki nek ra wong hebat ora mungkin, nek ra wong beriman ora mungkin. Enek mung pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim meninggal ke putrane karo bojone. Wah. Kemudian balik ke Palestina. Di Palestina tidak mung sebentar rong dina mboten. Suwe ra mulai nganti ndek putra jenenge Ishak pada saat usia 99 tahun. Kemudian baru diperintahkan wangsul datang Makkah. Umur Ismail sepiro? Hitung. Mau 86 tahun. Itu 90, itu wis petang tahun. 13 tahun. Balik teng Mekah itu Ismail niku wis usiane usia balik, meh usia balik. Balagul khuluma sampai usia balik. Saiki jek wis SMP. Bocah bagus, lembut, kalem. Biyen urung kenal bapake secara napa punika iso jak ngomong mun tinggal bayi nger. Nah, ternyata saat ditinggal oleh Ibrahim ke Palestina ketemu kembali kepada istri pertamanya Sarah punika, Ibrahim tidak pernah tahu apa yang terjadi di Makkah. Soalnya gak ono WA, gak ono SMS. Gak ono telepon. Bayangkan Hajar itu di situ ditinggal mong perbekalan secukupnya, kemudian gak ada air, nanti akhirnya kehabisan air. Coba, nek ora wong beriman tenan ora mungkin kuat. Kene semutung apa bunuh diri apa wis aku pokoke ra mau ditinggalne kene, tetep ngoyak aku mulai yang Palestina. Tapi ialah seorang istri yang taat betul karena dia tahu suami adalah seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ibrahim ninggal ke Makkah, Ismail masih kecil, urung mudeng ABCD, urung iso ngomong pandai, enek omong nangis karo nangis, ngelaklah. Ibu ini pun bingung, golek banyu mrono rene. Lari dari Bukit Sofa kemudian ke Marwah, bolak-balik ngantek ping 7. Akhirnya sekarang dadi ibadah namanya pun sa'i.
ikhtiaripun Siti Hajar mencari air, mencari kehidupan, mencari kebaikan itu sampai ping 7. Sofa melayu ngalor nyang Marwah. Ora ketemu banyu. Balik ngidul nyang Sofa, ora ketemu banyu. Balik alor meneh nyang Marwah, ora ketemu banyu. Ngantek balik. Nah, nek ditung menika kok kidul ngalori ping 4, ngidule ping 3. Balik no. 1 ngalor, 2, 3, 4, 5, 6, piro semoga ya ngalore ping 4. Wis hitungan dhewe lah piro kuwi. Sofa Marwah 1. Marwah Sofa 2. Nah, jadi ping 3 4. Jadi yang sofane ping 4, yang marwane ping 4. Ngalore ping 4. Ngalore ping 4. Karena berakhir di Bukit Marwah. Ora ketemu banyu. Baleni gini putrane, jebul neng sor kakinya Ismail sudah ada air, namanya air Zam-zam. Nah, itulah kita pun ngomong diperintah kon usaha. Wong urip niku diperintah kon usaha. Aja nyawang hasil dhisik, ndak mari mumet niku. Wong nyambut gawe niku nek nyawang ngasile ora nyambut gawe akhire. Malah ra entuk malah. Arepe dodol, wah engko badine pira? Wis ora entuk apa-apa. Ana kaya wong gagal gara-gara apa? Urung nyawang ora ikhtiar nyawang ngasile sik. Wong dodol ndok. Badine pira? 2000. Wah, payune pira nek 100 paling 200. 200 ya suwe, akhirnya rasa dodol. Odol madu badine pira? 100.000. Nah, sak botol. Sing oke sisan contohe kok. Nah, ketok asile terus dodol ngono. Ora payu malahan. Larang kok badine okean kok niku. Itu udah serahkan pada Allah. Penting ikhtiar. Allah akan memberikan kepada kita apa yang Allah kehendaki. Ikhtiar bagian daripada ketakwaan. Tempulan namanya Zam-zam dikumpulkan oleh Ibu Hajar. Jadilah seperti belik yang kecil. Ini pun ngumpul. Anehnya apa? Zam-zam itu kan buatan purun mili. Sumber yang ora gelem mili. Lumpuk tok teng ngring gelem mili. Disedot ora entek, jukuke ora entek. Akhirnya kuasa Allah menata. Ditinggal bojone teng Palestina punika di Makkah ketemu sumur Zam-zam. Dari situlah akhirnya Hajar dan Ismail bisa minum dan memberi kecukupan dirinya dan masya Allah Zam-zam niku jenengan ngombe tanpa madang wareg. Tahu ngrasake dereng jenengan teng mriku niku. Jenengan niku rasah madang berarti mau ngombe Zam-zam terpenuhi nutrisi. Satu-satunya banyu yang dikonsumsi niku tanpa madang awak kuwate Zam-zam. Ora percaya kalau sing duwe sak galon. 600.000 saiki ini. Saiki larange ra umum. Lah piye diprivatisasi karo mriko? Ra entuk gratisan ke Mekah sakniki mung dikon nukunen gorone dhewe-dhewe regane ngeri banget. Lah soalnya itulah namanya negeri sana udah enggak punya duit. Carane ngedol Zam-zam karo ngedol visa. Nah, carane golek duit engko mau. Ngedol Zam-zam karo ngedol visa. Dan Zam-zam lebih mahal ketimbang. Nah pertanyaannya, ngisuk Zam-zam gini terus didol karo Saudi regane orang itu sik nyumber apa ora? Ngono nek sat wis kiamat iki. Tandane ku kiamat arepe. Jadi ketika Zam-zam udah diperjualbelikan sedot dual. Nek mbiyen mung tinggi nyangoni wong haji gak entuk didol, saiki Zam-zame didol. Jadi otomatis kan duitnya oke terus. Sedoti tiap hari orang mengumbeni wong haji wong umroh mboten. Diambil dikeluarkan dibawa ke tempat yang lain. Sebagai sebuah komoditas perdagangan sekarang. Sehingga orang di luar bisa menikmati. Dengan harga yang cukup tinggi. Otomatis menambah dolar-dolar mereka. Neng minyak wis entek ganti Zam-zam entek akhirnya Allah alam itu. Kita tunggu aja nanti.
Itulah nandake bahwa dunia niku mboten kang abadi. Nek mumpung kita punya dereng pecah, dereng mati, monggo beramal soleh sebanyak dan sebaik-baiknya. Nah, ketika tinggal di Mekah begitu ada Zam-Zam, maka burung-burung pun berdak situ ngombe, teko kumpul neng kono. Biasanya golek banyu ning adono cedak neng Zam-Zam niku. Nah, makanya pedagang-pedagang yang dari Yaman menuju ke Suriah, ke Palestina, itu nek golek banyu kan nyawang manuk-manuknya di parane. Akhirnya ke situ. Jenenge wong niku ya ning sandeng sumur Zam-Zam ana sing nguasani, ana sing mengkoni teng ngriku. Nek golek banyu mestine ya ninggali. Akhirnya pun itulah kehidupan Nabi Ismail. Minumannya Zam-Zam, makanannya makanan pemberian orang-orang bertakwa. Rezekinya min haitsu la yahtasib. Dan betapa luar banyak Hajar. Hajar ini mendidik Ismail menjadi laki-laki kecil yang sangat sabar, sangat pintar, sangat pandai, imannya pun kuat. Dan dididikkan kepadanya bahwa ayahnya seorang nabi. Nanti ketika ayahmu kembali ke sini, kau akan melihat dia adalah ayahmu. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Ismail pun anaknya mong sami'na wa ta'na. Setelah 13 tahun ditinggal pergi, kembalilah Ibrahim ke Makkah. Tekan Mekah, lagi seneng-senengnya, lagi cinta-cinta, lagi terus-terus sayang-sayangnya. Nah, karena Ibrahim ini pernah bersumpah kan memenuhi janji kepada Allah. Kalau janji Allah, kalau niku nek omongkan korban, pertama kon korban sih. Konon dalam kisah Ibrahim itu pertama kon korban 3.000. Nah, pertama ini kon korban apa domba siji. Nek domba kula mampu, nek mong 1000 kula nek 3.000 kula gelem. 3.000. Boleh. Kon korban neh lembu, kowe ndek lembu. Karena itulah kuasa Allah. Dan dipenuhi juga. Sampai akhirnya ngomong kula kok jenenge lembu, anak kula man kula wani korban iki kok. Diperintahke tenan. Saking taate Ibrahim kepada Allah. Dan ketika kemudian Ismail akan disembelih, Allah boten tega. Manusia bukan menjadi objek pengorbanan, tapi berkorbanlah untuk manusia. Jangan mengorbankan manusia. Akhirnya apa? Diganti. Fabadainahu bitifin adzim. Akhirnya digantilah Ismail itu yang semula mau disembelih dengan seekor domba yang gemuk yang besar. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah menarik dialognya antara Ibrahim dengan Ismail. Yang Ibrahim mengatakan, "Hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, dalam mimpiku Allah memerintahkan aku untuk menyembelih kamu. Apa pendapatmu?" Ismail tanpa babi, "Hai ayahku, karena itu memang perintah Allah, kerjakan saja. Engkau akan dapat, aku termasuk orang-orang yang sabar, anak yang mau pasrah. Sami'na wa a'tona." Bapaknya memenuhi janji, putranya memenuhi janji. Bapaknya wong sing bener-bener tunduk patuh, anaknya jadi wong sing patuh. Contohnya sudah seperti itu. Akhirnya pun apa? Ibrahim pun dengan segala keikhlasannya, Ismail pun dengan segala keikhlasannya, itu rela dari masing-masing. Ibrahim merelakan menyembelih anaknya, Ismail pun juga rela disembelih oleh ayahnya. Tapi Allah ganti. Tidak jadi disembelih Ismail itu, tapi diganti dengan kibas atau kambing, domba yang gede. Akhirnya pun sejak itulah diperintahkan kita pun nindake ibadah kurban. Nah, ujian ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Mila kita kurban ku minangka napa? Mencontoh. Kita ini enggak mungkin lah nek kon madani Ibrahim mboten mungkin. Mungkon nyontoh Nabi Ibrahim itulah seorang nabi yang imannya, nabi yang ketundukannya, yang kepatuhannya kita contoh. Mari kita belajar jadi orang-orang yang taat, orang yang tunduk, orang patuh. Kalau kita beriman kepada Allah, sebisa mungkin kita bisa ngerjakan. Terus ya Allah, orang perintah awake dhewe Nabi Ibrahim mboten mungkin. Kita tidak mungkin diperintah untuk nyembelih anak kita, tidak mungkin. Nyembelih keluarga kita tidak mungkin. Mungkin menyembelih
rezeki gitu, yang Allah berikan pada kita berupa binatang ternak. Itu anut kayak rezeki berupa binatang ternak. Yang kita bisa ambil manfaatnya, sapi kita ambil tenaganya, kita ambil dagingnya. Kita jual, kita ambil uangnya untuk keperluan kita. Pedus yang ngono. Domba yang ngono. Sekarang ini, apa yang aku berikan kepadamu, orang mung tok dol, orang mung tok pangan, orang mung tok manfaatake, neng belen kanggo tumindak ketaatan kepada Allah SWT. Kau sembelih karena menunaikan perintah, dagingnya kau bagi-bagi, berikan makan kepada orang-orang yang ba'isal fakir, wong sing uripe sengsara lagi fakir. Al-qani wal mu'tar, wong sing ora mampu ning ora tau gelem njaluk. Nah, jenenge wong qanaah wal mu'tar lan sing njaluk-njaluk. Nek yo entuk, nek jek ana aturan berikan sebagai hadiah, pemberian untuk siapapun dari saudara-saudaramu. Boleh kita memberi saudara-saudara kita yang kaya pun tidak masalah. Nek korban menika ora kaya zakat. Zakat nggih wong miskin lan wong sing berak nampa, nek korban itu bisa untuk hadiah orang yang kaya, teman, hande taulan, bahkan saudara kita yang non muslim pun untuk merayu mereka supaya mereka dekat kepada agama kita, boleh diberi daging korban tadi itu. Inilah yang berbahagia. Kita ditunjukkan dalam ayat ini atau sepundi taatnya Ibrahim kepada Allah, Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah benar-benar ketika seorang hamba itu taat, Allah menjanjikan pertolongan, menjanjikan kemuliaan, menjanjikan inggih punika kebaikan dunia dan akhirat akan dimasukkan dalam surganipun Allah Subhanahu wa taala. Nama Ibrahim itu dikenal sampai kapanpun. Disalawati karo setiap umat. Kita sholat ya maca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu akan terus. Wong niku nek saleh niku mboten kelangan tapi malah oleh tambahan. Oleh tambahan. Monggo hidup ini berlomba-lombalah dalam kebajikan. Kita mboten kelong kemuliaan, tapi justru akan menambahkan kemuliaan karena kita selalu berbuat untuk yang manfaat. Jadi, selama kita ini selalu berbuat baik, itu tidak akan mungkin dideritakan. Justru karena kebaikan kita itulah kita mendapatkan kemuliaan sebagai orang-orang yang mulia mendapatkan kemuliaannya. Wong magole sejarah mawon. Wong mulya niku soal kejahatannya apa soal kebaikannya? Wong sing sono krana kejahatannya apa ana mulyane? Kejahatannya. Inilah agama. Agama nuntun kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi baik. Meskipun kita belum semuanya baik, tapi ada ikhtiar untuk menjadi baik. Maka Allah akan berikan pada kita kebaikan sesuai dengan tingkat kesungguhan dan tingkat keikhlasan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala.